warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu-Ibu hari ini sudah seperti biasa sudah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat hadir berkumpul bersama-sama di kegiatan bulanan kita di pertemuan P2K2. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Ahmad sebagai tuan rumah yang telah menyediakan rumahnya supaya kita bisa duduk dengan nyaman di sini bersama-sama melanjutkan pembahasan P2K2 di modul perlindungan anak di sesi 2 ya. Ya Bu. Sebelum kita lanjut kegiatan kita lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, diharapkan kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita juga di rumah nantinya. Doa mulai. Doa selesai. Nah, ibu-ibu masih semangat ya? Kita mau bahas nih kelanjutan di modul PA. Masih semangat? Masih Bu. Masih. Walaupun panas, tetap harus semangat ya Bu. Karena udah disediain minum nih yang dingin-dingin sama Ibu Ahmad tuh, enak banget tuh. Es Iya, kelapa Bu. muda ya kan Bu. Nah, hari ini kita mau lanjut, tapi sebelumnya di bulan lalu saya udah sebutkan nggak sih apa yang akan kita bahas hari ini? Ada yang ingat? Penelantaran anak Bu. Nah, penelantaran anak, benar sekali. Lalu di bulan lalu apa yang kita bahas? Hak anak Bu. Mm-mm. Terus anak istimewa. Ya. Terus ini Bu, kekerasan terhadap anak. Iya, terima kasih ya kepada Ibu Fani dan kepada Ibu Dia. Jawabannya ternyata ingatan ibu-ibu semua masih benar-benar bagus dan berarti kegiatan pembahasan bulan lalu ibu praktekkan di rumah berarti ya, makanya ibu sampai sekarang pun ingat. Nah, Bu. jadi hari ini kita akan bahas tentang penelantaran. Ini dia, pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Nah, di sini ibu-ibu ada yang tahu nggak sih arti dari penelantaran itu apa? Ada yang tahu? Ini Bu, meninggalkan anak nggak diurus. Yang lain? Ini Bu, Satu. anak tuh ditinggalkan terus nggak nggak peduli lah kita mau dia makan mau enggak gitu. Lalu ada lagi pendapat yang lain? Sama Bu. Sama? Ya baik, terima kasih ya Bu jawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi apa yang dimaksudkan dengan penelantaran, yuk kita buka buku pintar halaman 33. Di situ ada kasus Tasripin. Coba Ibu Afan bisa bacakan, soalnya saya lihat Ibu Afan hari ini ceria banget wajahnya, lipstiknya merah merona, jadi saya tertarik gitu. Biar Ibu Afan aja yang bacakan, pasti dengan suara yang lantang dan semangat. Coba yuk Ibu Afan. Bisa Bu. Nah, coba. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin berusia 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, yaitu Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Daryo 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi,
dan pulang jam 2 siang. Kadang sehari dapat 30.000 sampai 40.000. Itu untuk beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberi makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Dah, Bu. Nah, ya, terima kasih Ibu Afan. Sudah dengan baik membacakan kisah Tasripin. Nah, jadi dari kisah itu kira-kira apa pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan Tasripin untuk menghidupi adik-adiknya? Ada yang tahu, Bu? Mencari uang, Bu, untuk makan adik-adiknya. Ya, Tasripin mencari uang. Ya, terima kasih ya, Bu. Jawabannya benar sekali. Di sini Tasripin setiap harinya harus mencari uang untuk menghidupi adik-adiknya yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, selanjutnya kira-kira menurut Ibu nih, layak enggak anak seusia Tasripin sudah bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, bekerja seperti itu? Kalau nengok umurnya nggak layak lah, Bu, kan masih harus sekolah dia itu, Bu. Tidak layak ya, Bu, berarti. Nah, lalu seharusnya apa yang dilakukan ayah Tasripin ataupun ya kerabat-kerabat dari ayahnya Tasripin ini terhadap terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Ya seharusnya ayah Tasripin tuh pulang lah, Bu. Nek ini kalaupun nggak bisa pulang dikirimlah duit, janganlah Tasripin harus banting tulang. Nah, benar sekali ya, ibu-ibu udah paham di sini kasus Tasripin ya. Nah, jadi dari cerita tersebut tadi dapat disimpulkan ya bahwa ayahnya Tasripin ini tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadap adik Tasripin dan adik-adiknya. Beliau meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan yang masih sangat kecil-kecil dan masih sangat membutuhkan orang tua. Nah, lalu tidak menafkahi, lagi pula tidak pernah mengirimkan uang, tidak menafkahi, sehingga Tasripin harus mencari uang sendiri untuk menghidupi adik-adiknya. Nah, dan Tasripin jadinya juga tidak sekolah, adik-adiknya Tasripin juga tidak sekolah. Jadi sangat disayangkan ya, Bu, dampak buruk dari penelantaran ini. Jadi secara keseluruhan penelantaran itu ini dia. Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, ini ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 1979 ya, Bu. Nah, jadi dari kisah Tasripin dan pengertian tentang penelantaran ini, Ibu sudah tahu ya apa yang dimaksudkan dengan penelantaran. Udah, Bu. Udah, dan Ibu juga udah tahu gambarannya dampak buruk apa yang akan terjadi kepada anak jika anak kita telantarkan atau tidak kita urusi dengan baik ya, Bu. Ya, nah, ya, Bu. Jadi itulah dia tadi pembahasan tentang penelantaran. Nah, kita sekarang lanjut ke langkah 3. Nah, sebelum lanjut, karena saya rasa karena udah panas, ibu-ibunya juga udah lumayan gerah, ngantuk ya, Bu, biasanya tidur siang. Jadi sebelum lanjut di langkah 3, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Tahu kan ibu-ibu semua tepuk semangat yang udah biasa kita buat? Tahu, Bu. Tahu. Yuk kita berdiri semua ya, berdiri ya, biar semangat. Yuk, adik-adiknya nggak apa-apa, berdiri juga, anak-anaknya juga nggak apa-apa. Yuk sama-sama kita ya. Yuk. Ya, Bu. Apa-apa dari saya ya. Tepuk semangat. 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 Yuk tepuk tangan untuk kita semua.